Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wassalatu wassalamun alal mursalin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia-Nya. Hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul lagi dalam majelis bulanan bulanan ya, dalam majelis cahaya duha ya. Dalam bulan puasa ini kita kita alhamdulillah juga bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita luangkan pagi ini bisa membawakan pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiut, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Uh, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar agar majelis ini menjadi lebih berkah, sebelumnya mari kita mulai sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Wiryaningsih. Tapi kayaknya belum masuk ya, Mbak? Sudah, Oh, sudah udah. masuk. Oh, Alhamdulillah. udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Dadah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dipanggilnya apa Waalaikumsalam. nih, Bu? Katuh. Bu Wiryaningsih atau ada singkatannya? Boleh yang mana aja yang baik-baik yang penting. Oh, gitu ya. Uh, Terima kasih juga kepada ibu-ibu muslimah dan Saya tutup bapak. dulu ya. Iya, Ya, Bu, silakan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu muslimah dan bapak-bapak yang dimudahkan dalam untuk menghadiri acara virtual pagi ini. Semoga kehadiran kita di sini akan mendapatkan manfaat dan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. amin ya Rabbal. Sebelumnya saya akan bacakan agenda utama hari ini adalah doa pembukaan tadi ya sudah, terus kemudian tilawah dan satu tilawah yang akan dibacakan oleh Dita dan Olive, ceramah dan tanya. Hari ini kita tidak ada tanya jawab ya. Kemudian doa bersama dan doa penutup. Silakan untuk tilawah so, so, sorry, saudari Dita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ولوالديك
anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fit dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azbil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika warghub min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit dan atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan bumi dengan angkuh. Sungguh,
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sister Olive dan Sister Gita yang membacakan surat suci Al-Quran dan artinya. Semoga yang membaca dan mendengarkan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara utama kita pagi ini, yaitu adalah materi oleh Ustazah Dr. Wiryaningsih MSI. Topiknya tunggu bentar. Mbak Leli mungkin bisa dibacakan biodata singkat Oh iya iya iya. Ustazah Wiwi terlebih Ya, dahulu. biodatanya sorry. Biodata singkat ya dari Ustazah Wiryaningsih. Usianya insya Allah 63 tahun, pendidikan FH Unisba, Pikom Unpad, dan Pasca Sarjana UI. Beliau mempunyai keluarga suami bernama Mutamimul Ula almarhum dan 11 anak. Insya Allah. Ya, Masya Allah, satu sudah wafat ya. 8 menantu, 16 cucu. Wah, rame ya Bu ya. Aktivitasnya pembina Yayasan Pusat Belajar Keluarga Madani PBKM, anggota Dewan Pengawas Salimah Pusat, pendiri atau pembina LTQ Muyassarat Quran Learning Center, wakil ketua Pacific Family Forum APFF. Demikian biodata singkat dari Ustazah Wiryaningsih. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai para peserta Cahaya Duha Imam Center. Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan selama 7 hari kita berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hikmah wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimah, para peserta kajian duha atau cahaya duha. Waktu pagi di Amerika, khususnya di Washington ya, dan di Depok atau di Jakarta ini baru saja kita turun dari masjid selesai melaksanakan ibadah tarawih. Jadi pas sekali insya Allah ya. Alhamdulillah malam ini kita waktu Indonesia Barat malam ya. Dipertemukan oleh Allah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Temanya diberikan kepada saya tentang membentuk generasi Rabbani.
Ini bukan tema baru sebenarnya ya, ini tema tema lawas. Ya, saya pikir ini sangat normatif sekali temanya, tapi memang sebagaimana Al-Quran sudah diturunkan 1.500 tahun yang lalu juga tidak ada yang baru, tapi selalu saja zaman itu berubah. Kita menemukan hal-hal baru, temuan-temuan baru dalam kehidupan manusia. Dan itu insya Allah sebagaimana Al-Quran tetap relevan. Dan dipadukanlah dua kondisi antara yang sifatnya sudah tetap, yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 79 tadi yang baru saya bacakan ya, generasi Rabbani dan kemudian di tengah perubahan zaman. Jadi jadilah judulnya itu membentuk generasi Rabbani di tengah perubahan zaman. Meskipun zaman berubah, pesan Allah di dalam Al-Quran ini tidak berubah. Ya. Sawabit tetap tidak berubah. Ya, ini pesan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 79. Kunu Rabbaniin. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang Rabbani. Sementara zamannya zaman berubah. Nah, sebelum saya teruskan, saya ingin mendahului dengan satu mukadimah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan di tanah Jazirah Arabia 1.500 tahun yang lampau, itu juga di tengah masyarakat yang jahiliyah, yang tidak mengenal Allah. Mereka pintar secara intelijensi, cerdas, bahkan terkenal ya bangsa Arab, khususnya di kalangan Quraisy. Bangsawan Quraisy itu pandai membuat syair. Banyak sastrawan, termasuk Umar bin Khattab hari itu. Jadi terkenal bangsa Arab itu bangsa yang pandai membuat syair, terkenal dengan sastra Arabnya ya di sana. Namun mereka tidak mengenal Allah, maka mereka disebut jahiliyah, jahlun. Itu lawannya al-ilm. Ilmu itu artinya tahu, mengetahui, punya ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui, ya, tahu, paham. Nah, karena mereka tidak mengenal Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak mengenal Allah, maka mereka sebut al-jahlu. Jadi jahlun di sini bukan dalam pengertian bodoh, bukan cerdas ya, tapi mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mengenal, maka kehidupan mereka itu jauh daripada nilai-nilai yang secara common sense, secara akal sehat itu tidak bisa diterima, seperti misalnya membunuh anak perempuan hidup-hidup ya. Kemudian eh, perempuan hari itu tidak, dalam tanda kutip, tidak ada harganya sama sekali, bisa diwariskan kepada anak. Kalau ada seorang laki-laki punya istri dicerai, kemudian bisa diwariskan kepada anaknya, bisa dinikahi oleh anak kandungnya. Kemudian juga perempuan kalau dicerai tidak punya waktu iddah, ya, tidak punya masa tenggang gitu. Diperlakukan dengan tidak boleh punya waris, ya, diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dan mereka membuat patung-patung Hubal, Lata, dan Uzza itu di sekeliling Ka'bah, dari roti, dari makanan, kemudian mereka makan habis itu ya. Setelah Tuhan mereka buat itu, kemudian mereka makan. Tuhan itu yang disebut dengan jahlun ya. Nah, Rasulullah diturunkan oleh Allah di lingkungan masyarakat yang seperti itu. Ya, saling bermusuhan, saling bunuh antar kabilah, perang, tidak ada persaudaraan, tidak ada perdamaian. Bahkan bisa saling membunuh untuk berebut kiswahnya Ka'bah itu untuk dipasang di dinding Ka'bah. Nah, situasinya seperti itu. Jadi Rasulullah itu sendirian hari itu. Maksud saya mau menarik pada masa sekarang, kalau kita sebut membangun generasi robani di tengah perubahan zaman, substansi hakikatnya itu selalu berulang di setiap waktu. Pada setiap zaman itu selalu ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang buruk. Saya kira tema malam ini kita akan membincang itu. Jadi jangan merasa juga misalnya kita tinggal di Amerika, minoritas sendirian. Bayangkan dulu Nabi itu sendiri. 13 tahun berdakwah di kota Mekah itu pengikutnya tidak sampai 200 orang. Pada awal-awalnya malah cuma 10 orang. Yang pertama mengenal Islam adalah istrinya
jadi pengikutnya, kemudian sepupunya yang Ali bin Abi Thalib, sahabat terdekatnya, pamannya Abbas, Hamzah, tapi ada juga pamannya yang memusuhinya, ya Abu Lahab, Abu Jahal, dan kita kenal Abu Thalib, ya sudah sangat cinta kepada Nabi, tapi di akhir hidupnya tidak mendapatkan hidayah Islam dan matinya dalam keadaan kafir, ya tidak mendapatkan hidayah Islam. Ya situasinya seperti itu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, kesepian gitu misalnya karena minoritas, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman kepadanya. Sejarah sudah membuktikan dari pengikut hanya 10 orang pada masa Nabi, bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah dari kota Makkah, itu pengikutnya hanya sekitar 200 orang. Kemudian ketika sudah terjadi Futuh Mekah, baru berduyun-duyun ada sekitar 10.000 orang masuk Islam. Nah hari ini umat Islam di seluruh dunia sudah hampir mencapai 1,2 miliar. Ada yang mengatakan 1,6 miliar. Satu-satunya agama, Alhamdulillah, yang jumlah pengikutnya dari tahun ke tahun terus bertumbuh dan bertambah pesat. Itulah Islam. Kita beruntung, Alhamdulillah, dengan hidayah Allah, kita memeluk Islam, dan Allah sudah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi substansi yang kedua yang kita akan bicarakan malam ini adalah bagaimana keislaman kita tetap dipertahankan karena ini adalah hidayah dan hadiah dari Allah. Syukur bisa meningkat tidak sekedar sebagai seorang muslim tapi juga seorang mukmin yang beriman, mukmin as-shadiq, ya, mukmin yang benar, yang nanti kita sebut kalau di dalam ayat ini Rabbaniyin, kunu Rabbaniyin, orang-orang yang Rabbani, ya. Ini disebut oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 79. Saya ulang bacakan ayatnya ya di slide pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Artinya, jadi saya ini menggabungkan ada juga dari web tafsir, juga dari beberapa buku ya. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia harusnya berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dalam tafsir Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyebutkan ayat ini turun asbabun nuzulnya karena ada fitnah, ya, ada fitnah dari orang-orang kafir Quraisy yang bersatu bergabung ya dengan orang-orang Yahudi hari itu, membuat fitnah bahwa dulu Nabi Isa juga mengajak kepada para pengikutnya untuk menyembah dirinya, menyembah Nabi Isa gitu ya. Lalu dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Tidak benar. Seorang nabi itu karena dia diberikan kitab, diberikan hikmah oleh Allah, diberikan kelembutan dalam berdakwah, diberikan kasih sayang dalam hatinya, hendaknya itu menyampaikan kepada kaumnya, kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajari. Jadi ini bantahan Allah terhadap fitnah orang-orang kafir Quraisy hari itu dan yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi menyebar yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi ingin membatalkan begitu kemudian dibantah oleh Allah SWT. Apa itu makna Rabbani? Kunu Rabbaniin, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Makna Arbani adalah orang yang mengetahui agama, yang memiliki keteguhan dalam ketaatan kepada Allah, serta memiliki pemahaman, kelembutan, dan hikmah. Ya, jadi
konteksnya di sini nanti rob, rob itu adalah robun ya. Dia orang yang mengetahui agama itu karena orang-orang kafir hari itu ketika ditanya juga siapa yang menciptakan alam semesta, mereka menyebutkan Allah. Tapi kalau ketika disuruh menyembah Allah, mereka tidak mau menyembah Allah. Makanya ini kemudian Rabbani itu dikaitkan dengan selain mengetahui ajaran agama bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, juga taat kepada Allah, artinya disertai dengan pemahaman, kedalaman ilmu, dan juga sifat yang lemah lembut dan memiliki hikmah kebijaksanaan. Lanjut ya. Masih dalam makna Rabbani, lanjut slide berikutnya. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, Alkitab ini dimaknai Al-Quran, dimaknai juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya, kepada para nabi sebelumnya. Nabi berkata, dengan ilmu kalian itu jadilah orang berpegang teguh dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena kalian mempelajari kitab-kitabnya dan mengajarkannya kepada manusia. Jadi setiap kali ayat turun, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Ya, contohnya salah satunya ayat tentang puasa ini ya. Nabi mengeluarkan sebuah hadis yang terkenal sebagai landasan para ulama bersepakat hadis ini menjadi dasar tahliyah. Saling mengucapkan ahlan wa sahlan wa Ramadan, marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Itu ada dalilnya. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa dalil atau kaitannya dengan masalah ibadah ya, bisa jadi mengada-ada. Jadi qad ja'akum syahrun Ramadan, syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu. Ini setelah ayat ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan ayat turun. Kadang ada yang bertanya, misalnya tentang pertanyaan ada 3 orang Yahudi yang kemudian menyuruh kepada orang-orang kafir bertanya tentang 3 hal kepada Rasulullah. Kalau 2 bisa dijawab, berarti betul dia seorang. Kalau satu nggak bisa dijawab, berarti betul dia seorang nabi ya. Pertanyaan itu tanyakan kepada Rasul, kepada mereka menyebutnya Muhammad ya, kepada Rasulullah SAW. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah tentang Zulkarnain. Nah yang ketiga tentang ruh. Nah yang 2 ayat ini tentang Ashabul Kahfi, turunlah tentang kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Kemudian yang kedua tentang Zulkarnain. Turunlah kisah tentang Yas'alunaka anil Zulkarnain. Ada ayatnya. Nah yang ketiga Yas'alunaka anil ruh. Nabi tidak bisa menjawab. Tapi Nabi kemudian menunda-nunda ya sampai 15 hari. Nanti Nabi lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Dan turun teguran Allah ya setelah 15 hari. Nah 15 hari ini eh, orang-orang kafir Quraisy itu orang Yahudi mulai membuat fitnah, ya, membuat tasyik menyebarluaskan fitnah kepada Nabi. Akhirnya kemudian turunlah yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini contoh-contoh bagaimana para ayat-ayat itu turun, ada asbabun nuzulnya, ada juga yang Allah memang ingin memerintahkan sebuah kewajiban seperti tentang sholat, seperti tentang puasa yang tadi sudah saya bacakan. Ada juga yang diturunkan karena pertanyaan. Ini yang dimaksud dengan tu'allimunal kitab, jadi mengajarkan kepada mempelajari kitab itu secara terus-menerus sampai kemudian Rasulullah wafat, tidak lagi turun, tidak ada lagi ayat turun setelah Rasulullah wafat. Dan berpegang teguh dan orang yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada orang wajib baginya untuk berpegang teguh dengan yang lebih kuat dari yang lain. Jadi para sahabat setelah mendengarkan ayat turun langsung beriman. Qalu samina wa ata'na. Termasuk ayat tentang Isra Mi'raj, kunjungan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Abu Bakar langsung beriman ya. Abu Bakar langsung beriman. Nah, ini disebutkan oleh Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Lanjut.
Lanjut, Mbak. Operatornya gimana? Baik, saya bacakan dia pakai punya saya saja. Menurut Ibnu Abbas, atau di sini ya, Sudah ada di layar, Ustazah? iya, Yang menurut Ibnu Abbas, Abdul Razak dan lainnya berkata, yaitu orang-orang bijaksana memiliki ilmu dan orang yang murah hati. Al-Hasan dan lainnya berkata, orang-orang yang berilmu. Maksudnya orang-orang rebani itu adalah orang yang berilmu, begitu ya. Itu dalam menjelaskan tentang hikmah, orang rebani itu nanti ada cirinya. Mereka teguh dalam menjalankan agama, berilmu, dan lembut hatinya. Ini beberapa ulama, para tabi-tabiin saya sebutkan di sini. Diriwayatkan dari Al-Hasan juga maknanya adalah orang yang ahli ibadah dan bertakwa. Peserta Cahaya Duha Imam, saya mengawali ini, yang ini yang disebut dengan sawabit, tidak ada yang berubah. Jadi karena zaman berubah lalu kita berubah juga. Kriteria tidak. Ya. Para ulama sudah menyebutkan dari awal kriteria yang disebut dengan generasi robani itu seperti apa? Ya seperti ini. Ya. Ta'lamun yaitu yang kalian pahami maknanya dan dibaca tu'allimun dengan ditasydid dari masdar ta'lim dan disebabkan kamu tetap mempelajari kitab Allah. Kalian menjaga lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an maksudnya ya. Jadi generasi Rabbani adalah mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Qur'an sebagai umat muslim, sebagai orang beriman, kita meyakini kebenaran yang tidak boleh ragu kebenaran isi Al-Qur'an. Ya, hudal lil mutakin, petunjuk kepada orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang bertakwa harus memantaskan diri dengan pengertian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai rujukan, sebagai panduan. Ya. Nah, inilah yang dimaksud di slide berikutnya, slide kelima. Para nabi hanya memerintahkan untuk beriman, yaitu hanya menyembah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, Allah maksudnya. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Inilah misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul mulai sejak zaman Nabi Adam sampai penutup para nabi yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada yang berubah. Ini yang saya maksud sejak awal tadi, sawabit, tetap. Jadi generasi Roban itu adalah generasi yang tidak menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berikutnya dalam slide ke-7 ya. Kata Robbani berasal dari bahasa Arab Rob yang berarti Tuhan atau pencipta. Eh, Dalam kitab Rob Al-Asfahani ya, Robun itu artinya Al-Mudabbir, dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang memberikan rizki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Itu Robun. Nah, kalimatnya kita temukan misalnya di dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memberikan rizki. Kalau Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan rizki. Jadi kita tidak boleh mengatakan generasi Robani ini sukses, punya rezeki banyak karena usaha saya. Kita harus mengatakan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Itu dikata Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keluarga Robani adalah keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan ketaatan dalam menjalankan agama. Konteks taat di sini adalah menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kalimat
ayat di dalam surat Al-Fatihah juga satu tarikan nafas ya. Di ayat ketujuh itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita mohon kepada Allah tunjuk jalan menuju surga dan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan mengikuti jalan orang-orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Jadi kita menuju kepada Allah jangan mencampur adukan antara hak dengan batil. Jadi kalau kita sudah minta surga kepada Allah dan kita baca di setiap dalam sholat di surat Al-Fatihah ini, jangan lagi melakukan hal-hal yang membatalkan jalan kita menuju surga gitu ya. Itu maksudnya generasi robbani. Di ketaatan di sini adalah ketaatan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Generasi Rabbani adalah generasi yang unggul dan taat kepada ajaran agama. Mereka berhasil dalam kehidupan dunia, tetapi tetap teguh dalam menjalankan syariat Islam. Jadi kalau kita lihat, ibu-ibu ya, para peserta Cahaya Dua, Islam itu adil ya, menimbang. Karena nanti juga di padang mahsyar kita akan ditimbang amal soleh dan amal salah. Ya, kalau amal solehnya lebih berat, insya Allah masuk surga. Kalau amal salahnya lebih berat dari amal solehnya, masuk neraka. Nah, karena kita enggak tahu amal soleh kita lebih berat atau tidak, makanya para ulama membuat sebuah arahan kepada kita. Bahkan dalam lintasan pikiran, eh, pikirkanlah yang baik-baik, jangan punya pikiran niat jahat. Nah, ini adilnya Islam itu, pikiran baik saja sudah dapat pahala, apalagi kalau dikerjakan 10 kali lipat. Al-Ashru Amthaliha, Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Di bulan Ramadan, baru niat baik, apalagi dikerjakan 700 kali lipat pahalanya. Begitu. Bedanya niat jahat. Kalau niat jahat belum dicatat itu. Catatan sebagai sebuah keburukan. Kalau dikerjakan baru ya, in santum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi Allah itu maha adil membalas kezoliman, kemaksiatan itu sesuai dengan yang dia kerjakan. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Jadi sesuai dengan yang dia kerjakan. Sementara kalau kebaikan dibalasnya oleh Allah berlipat-lipat. Baru niat baik saja dibalas oleh Allah sebagai sebuah amalan baik. Makanya bagi orang beriman, pikirannya itu baik-baik saja. Husnuzon saja pada orang lain gitu ya. Nah, inilah yang insya Allah akan menambah berat timbangan amal soleh. Ini Allah menyebutkannya sebagai penguat dalam surat Abasa faizadatus sokhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Jadi nanti di hari padang mahsyar itu ada suami yang datang kepada istrinya minta amalan supaya bisa menambah berat timbangan amal soleh. Tapi istrinya juga menjawab ketika dipertemukan di padang mahsyar, kalau amal solehku diminta untuk menambah berat timbangan amalmu, wahai suamiku, bagaimana dengan aku? Aku sendiri tidak yakin bahwa amal solehku itu lebih berat daripada amal salahku. Nah, inilah generasi robani yang nanti itu akan menjadi landasan dia berpikir, kalau saya berbuat satu di lingkungan seperti ini, apakah akan mengurangi atau akan menambah amal soleh saya atau tidak. Jadi dia bisa hidup melintasi zaman kapanpun, tetap teguh dengan pendirian dalam menjalankan syariat Islam. Ya, lanjut, slide berikut. Nah, karakteristik generasi Robani seperti apa? Ini dirangkum dari berbagai ini ya literatur ya. Disimpulkan seperti ini. Satu, kita fokus di generasi Robaninya. Tadi sudah kata Robaninya kita mengetahui. Yang pertama adalah memahami ajaran agama secara mendalam. Jadi kalau kita bilang ingin mewujudkan generasi berani, berarti yang harus diberi pendidikan pertama kali kepada generasi atau anak-anak kita itu adalah pendidikan keimanan. Kalimat tauhid. Itulah kenapa, meskipun hadisnya ini doif ya, Abdullah Nasiruan dalam bukunya menyebutkan ketika bayi baru lahir diperdengarkan azan kanan dan kiri. Ya, ya sebagai sebuah kebiasaan baik saja.
supaya kalimat pertama yang dia dengar adalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Dan bahkan sejak mulai dari dalam kandungan diperdengarkan ayat suci Al-Quran hingga rekaman di dalam otak, dalam rahim ibunya itu dia sudah merekam ayat-ayat suci ya. Kalimat-kalimat diperdengarkan kalimat yang baik sejak mulai dia bisa bicara dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ajaran agama secara mendalam. Dia tahu baik dan buruk ya. Yang kedua, merelasikan nilai agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya tuliskan etika karena begini, kita hidup dalam sebuah di dunia yang bukan ruang hampa ya. Jadi kita lahir ke dunia sudah ada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang kita sebut sebagai sebuah etika. Misalnya contoh etika begini. Orang bersepakat bahwa korupsi itu membawa kerusakan. Ini kan kita sebut sebagai orang yang punya akal sehat. Jadi kalau agama tidak memperkenalkan tentang haram dan halal, masyarakat yang punya akal sehat akan mengatakan korupsi itu haram, korupsi itu menghancurkan, korupsi itu merugikan. Di negara-negara yang, mohon maaf, katakan ateis atau tidak beragama, mereka bersepakat kalau orang yang korupsi, ya mengambil uang rakyat tanpa hak, melanggar undang-undang, ya dihukum mundur dari jabatan. Ada bahkan ada di negara yang menghukum mati ya, di Korea Selatan itu kalau ada korupsi dalam batas tertentu dihukum mati. Itu contoh. Nah, ini yang disebut dengan etika. Orang bersepakat senyum itu menyenangkan ya. Maka sering-seringnya senyum supaya orang lain itu senang dengan kehadiran kita. Senyum itu menaikkan hormon hormon bahagia ya. Sering-seringlah latihan senyum. Ini adalah yang disebut dengan etika common sense ya. Kalau dalam bahasa agama kita, agama Islam itu disebut ma'ruf. Sesuatu yang dikenal itu sebagai sebuah kebaikan. Bahasa kita kan amar ma'ruf. Perintahkanlah orang berbuat baik. Itu artinya baik yang orang masyarakat semua mengakui bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Memindahkan duri di jalan, berkata baik, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mencuri. Nah, ini masyarakat mengakui dikenal sebagai sebuah kebaikan. Nah, alhamdulillah dalam Islam dinaikkan itu jadi bobotnya bernilai pahala. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik dinilai oleh Allah, ditimbang oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang bernilai pahala. Maksudnya tadi timbangan amal solehnya nambah berat di hadapan Allah jadi masuk surga dengan selamat. Bahkan mengucapkan salam, afsus salam, menyebarkan assalamualaikum, ya dakhulul jannata bisalam. Orang yang menyebarkan rajin assalamualaikum, sunnah kan itu, jawabnya wajib. Ya. Itu disebut sebagai sebuah kebaikan. Masya Allah, Islam kemudian memandang ini dinilai dengan pahala dan balasannya 10 kali lipat. Ya, Masya Allah. Itu etika. Nah, agama di sini maksudnya lebih dari harusnya gini. Kalau orang nggak bisa melaksanakan ajaran agama, di atas itu ada etika, ada etika. Kalau nggak kenal hal haram, masyarakat kita mengenal bahwa memindahkan duri di jalan itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Nah, kalau dikerjakan dalam ajaran agama kita disebut sebagai tadi ma'ruf, sedekah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini ya dalam konteks tarbiyatul aulad, pendidikan anak, anak-anak kita secara fitrah itu baik. Yang disebut dengan memiliki yuladul fitrah, fitrah kebaikan yang melekat pada dirinya. Anak enggak diajarin hormat pada orang tua, dia sudah dilekatkan oleh Allah itu perasaan hormat kepada orang tua. Ya. Hormat, respect, perasaan kayaknya nggak pernah ngajarin agama, man. Tapi kalau di mana-mana disebut saya hormat pada ibu saya, makanya saya tidak mau berdosa pada ibu saya. Saya tidak mau membohongi orang tua saya di belakang, karena saya tahu ibu saya telah berbuat baik kepada saya. Nah, ini contoh-contoh yang disebut fitrah ya, melekat pada setiap manusia itu potensi kebaikan.
Kalau dalam Islam ditambah lagi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, nilai pahalanya itu disebutkan oleh Nabi SAW. Surga ya, pintu surga di tengah adalah berbakti kepada kedua orang tua itu memasuk ke surga dari pintu yang tengah. Pintu tengah masuk surga itu dengan berbakti kepada orang tua. Tapi kalau mendurhakainya, ya durhaka kepada orang tua, ridho fi ridho walidain. Kalau orang tua enggak ridho, ya Allah enggak ridho, bisa menyebab dia masuk neraka. Balasannya nggak tanggung-tanggung, sejak di dunia sudah diberikan oleh Allah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Balasannya oleh Allah langsung dimulai dari dunia. Ya, kisah Alqamah bisa jadi pelajaran buat kita. Ya. Lanjut, ini masih karakteristik mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya itu eh, bahasa hub. Mencintai itu fikulil hub. Hatinya selalu cenderung kepada Allah. Di mana saja berada, dia takut kepada Allah. Nggak mau berbuat maksiat, nggak mau membuka auratnya, nggak mau melanggar aturannya. Dan kemudian cinta Rasul, menghidupkan sunnahnya, ya. Dan yang dirindukan setiap hari itu adalah ingin menjadi tetangga Rasulullah di dalam surga Allah. Kapan ya saya bisa jumpa Nabi yang namanya disebut-sebut dalam sholat? Itu yang dimaksud memaknai mencintai Allah Rasulnya itu rindu terus ingin jumpa dengan Rasulullah SAW. Yang namanya disebut dalam sholat, wajahnya kita tidak tahu seperti apa. Tentu saja kita merindukannya, ingin jumpa. Karena itu dia berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kesehariannya. Yang keempat, menunjukkan ketaatan dalam beragama, ya waktu sholat 5 waktu. Ya, kalau bagi anak-anak muda, anak tidak berkhalwat. Ya. Mohon maaf, pacarannya nanti setelah menikah, ya tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar agama. 5, mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan kehidupan. Jadi belajar. Di ketika seseorang disebut mahir bil Quran, itu artinya melekat sekaligus di dalamnya adalah dia juga belajar tentang hadis Rasulullah SAW. Ini apa sih dalilnya makan pakai tangan kanan? Apa sih dalilnya pakai pakaian mulai dari selalu kanan? Apa sih dalilnya dimulai dengan Bismillah kalau melakukan sesuatu? Apa sih dalilnya memilih pasangan harus seagama misalnya? Apa sih dalil dan seterusnya? Yang keenam, mencintai ilmu. Ya. Ini kalau membahas ini bisa panjang ya. Mencintai ilmu ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi Allah itu akan meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Berilmu tanpa iman ya, ditolak oleh Allah. Beriman tanpa ilmu juga gelap. Ya. Bisa salah ibadahnya. Jadi iman dan ilmu itu bukti amal solehnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi Rabbani ciri yang ketiga, yang ketujuh adalah memiliki kepribadian yang kokoh, tidak mudah tergerus oleh zaman. Ya. Jadi situasi seperti apapun dia tidak terganggu. Yang saya cerita tadi di awal, Rasulullah itu dihadirkan oleh Allah di tengah masyarakat jahiliyah sendirian. Bahkan bertahanus ya di gua Hira menyaksikan masyarakat kota Mekah yang disebutkan oleh para ahli sejarah sebagai masyarakat jahiliyah. Yang kemudian dari Gua Hiro inilah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, surat Iqra. Nah, generasi Romani hari ini adalah generasi yang tidak terganggu. Mau macam-macam segala jenis hari ini godaannya luar biasa. Ya. Tayangan di gadget, Masya Allah, di YouTube sudah tidak tersaring. Tantangannya luar biasa. Film-film di Netflix di mana itu saya nggak punya, nggak tahu, tapi kan baca berita-berita yang hal-hal yang sangat sudah tayangan melampaui batas gitu ya. Dia tidak terganggu, anak-anak generasi Robani tidak terganggu.
ya itu seperti biasa saja lewat begitu. Ya tetap oh dengan kepribadiannya. Don't say yes when you want to say no. Jadi dia nggak terganggu. Saya punya kepribadian. Agama saya mengajarkan demikian. Bisa dia bisa memfilter dirinya sendiri. Nah, di sini bagaimana mewujudkannya? Yang pertama, bagi kita orang tua tentunya ya, menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini. Moral ini maksudnya etika. Nah, para peserta sekalian, Sayyidina Ali itu sudah menyebutkan, ini juga sudah saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu dan sudah banyak juga menyebar, lifespan rentang hidup manusia itu kalau kita mengikuti hidup Rasulullah, usia Rasulullah itu 60 tahun. Kita bagi tiga termen, 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, dan 20 tahun ketiga. Nah, ada tambahan bonus di atas 60 tahun itu Rasulullah 3 tahun setelah itu sakit ya, sempat sakit dan kemudian wafat. Jadi kalau kita dikasih usia Nabi sampai 70 tahun itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah 60 tahun kita sebut sebagai hari ini lansia. Kalau kita bagi lagi tadi ya 20 tahun pertama 0 sampai 20 tahun itu dibagi tiga. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Sayyidina Ali menyebutkan perlakukan anak bagaikan raja pada 7 tahun pertama. 7 tahun kedua perlakukan ia bagaikan tawanan perang. 7 tahun ketiga perlakukan ia sebagai sahabat. Nah, kalau kita lihat 20 tahun sampai 21 anak-anak kita itu tumbuh dia sudah selesai S1 ya, sarjana. 0 sampai 7 usia TK, 7 sampai 14 SD SMP, 15 sampai 18 ke 20 18 SMA, 18 sampai 21 serata satu sarjana ya. Nah, itu sudah jadi teman. Ketika mulai masuk ke usia 21 sampai 40, 20 tahun kedua, itulah masa di mana dia mulai take off, menikah, sekolah sampai S3 selesai, berkarir, punya anak, sampai usia 40 tahun. Nah, Rasulullah SAW usia 40 tahun itu sudah matang, makanya menerima wahyu. Diberikan wahyu oleh Allah, diturunkan wahyu oleh Allah, kemudian menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Nah, kemudian keluarlah sebuah hadis, kalau seseorang usia 40 tahun belum berubah, tunggulah api neraka. Ya. Dia tidak mengarah kepada lebih baik, tunggulah api neraka. Jadi kematangan usia seseorang itu dilihat pada usia mulai 40 tahun. Karena itu berhati-hatilah pada 20 tahun pertama kehidupan manusia. Nah, kata sejak dini di sini, sejak dini itu dimulai sejak memilih pasangan, sejak mulai menikah, sejak mulai hamil, sejak mulai masa pengasuhan. Masa pengasuhan itu Al-Quran menuntun itu 0 sampai 2 tahun ketika dia menyusui. Al-Quran menyebutnya dengan rodoah. Rodoah itu masa penyusuan. 0 sampai 2 tahun itu masa menyusui. Setelah itu disapih. Artinya ketika 0 sampai 2 tahun itu masa-masa di mana anak mulai bisa dibentuk sesuai dengan visi misi kedua orang tuanya. Itu yang dimaksudkan sejak dini. Nah, para pakar pendidik menyebutkan kalau kita memperlakukan anak 0 sampai 6 tahun dirangsang terus, distimulasi terus, otak anak kita itu akan mengalami perkembangan yang pesat sampai usia 13 tahun. Kalau tidak distimulasi, tidak dibentuk di usia emas ini, maka dia akan terjadi begitu saja, tidak mengalami perkembangan yang pesat. Sudah banyak penelitiannya ya, membuktikan tentang hal tersebut. Kita lihat para ulama, misalnya Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun, ada yang menyebut 6 tahun, usia 11 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Imam Asyuyuti yang mengarang kitab tafsir Jalalain hafal Quran umur 30 juz umur 8 tahun. Imam Bukhari hafal hadis usia 2000 hadis, 200.000 hadis itu ketika usia 16 tahun. Jadi kita lihat pembentukan ini terjadi pada masa usia kritis 0 sampai 15 tahun. Maksud saya menyampaikan ini secara cepat, waktu juga terbatas. Perhatikan yang masih punya anak-anak di usia kritis 0 sampai 15 tahun jangan sampai kelewat. Ya. Kalau sudah terlanjur, sebenarnya dalam Islam tidak ada istilah terlambat.
Selama hayat masih di kandung badan, insya Allah semuanya adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya menyebutkan dua, membiasakan anak mengucapkan perkataan yang baik. Itu dari usia dini ya. Misalnya ucapan terima kasih, maaf, permisi. Kalau mau minta bantuan, jangan lupa kalimat mohon, tolong. Ya, kalau kita suka menggunakan istilah bahasa Arab, Fuan, bahasa Jawa, atur suwun, nun sewu, gitu. Itu dibiasakan dari masa anak-anak mulai bicara. Tiga, membiasakan anak santun. Ini adalah ekspresi dari generasi robani. Karena tadi ya, generasi robani adalah generasi yang berakhlak mulia, bukan yang berakhlak buruk. Ya. Kemudian juga anak dibiasakan berdoa. Nah, kita bersepakat bahwa masa usia sampai 7 tahun itu adalah masa disebut the best imitator ya, imitator terbaik, peniru terbaik anak-anak itu. Jadi apa yang dilakukan orang tua dia akan tiru. Jangan kelewat ini masa-masa ini. Sayanglah kalau udah di atas 7 tahun susah ngebentuknya lagi. Yang kelima, membiasakan anak memakai pakaian syar'i. Hanya Nabi itu perintahkan anak kita sholat di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Pukul itu maksudnya bukan pukul dengan kekerasan seperti melihat musuh ya. Pukul itu tentu dengan kasih sayang, dilakukan juga bukan dengan barang yang keras ya. Mungkin dengan koran atau apa karton digulung kakinya. Ayo sholat gitu. Karena kalau sudah di atas 10 tahun, itu anak-anak sudah mulai balik, yang anak perempuan dia sudah haid, anak laki-laki bisa jadi sudah mimpi, sudah terjadi perubahan bukan hanya fisiologis, tapi sekaligus menyertai perubahan fisiologisnya adalah psikologisnya. Ya, dia sudah mimpi, sudah mengenal lawan jenis, sudah berkhayal, sudah ingin punya dunianya sendiri. Kalau sudah diperintah-perintah itu sudah sulit. Tapi kalau sudah dibentuk sejak 7 tahun pertama, insya Allah itu akan lebih mudah diatur. Termasuk berpakaian, memisahkan tempat tidur, ya, laki dan perempuan dari umur 7 tahun, membiasakan puasa dari umur 7 tahun, seterusnya. Lanjut, Ibu. Bentar lagi sampai jam 10 ya kita selesai. Nah, yang keenam, mengajarkan anak dasar moral yang akan membangun akhlak lengkap. Jujur, tidak berdusta, empati, simpati. Jadi kalau anak jatuh, jangan dibuat label makanya. Kan udah dikasih tahu jangan. Itu membangun tidak empati kepada anak. Itu nanti membangun anak punya perasaan menjadi kambing hitam ya, disalahkan. Justru kita harus tanya, mana yang sakit, ya, apa yang sakit, ya, menunjukkan rasa empati atau simpati. Juga jangan mengatakan misalnya, ini sembuh nanti ya, nggak pakai insya Allah. Si anaknya nunggu-nunggu kapan sembuhnya gitu ya, nggak sembuh-sembuh sampai besok. Kalau dia bilang, mama bohong ya. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk berbuat ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Ya. Misalnya apa? Ada peliharaan ikan di rumah, kita ajak dia kasih makan ikan. Kemudian ada kucing, diajak kasih beli makanan untuk kucing, lalu kita ajari dia memberi makan kepada hewan, ya, dan seterusnya. Termasuk menyirami tanaman, mengajak ngobrol kepada tanaman, kepada hewan, itu bagian dari ihsan. Ada satu paket pendidikan seperti ini misalnya, ketika memperkenalkan pohon mangga begitu ya, dan ada buahnya, ini kita perkenalkan ini namanya mangga, warnanya kemudian kita buka kulitnya hijau, kita perkenalkan warna hijau, kemudian di dalamnya warna mangga, isi mangga itu warnanya kuning misalnya, kita kenalkan ini warna kuning. Nah, ini adalah ciptaan Allah. Jadi ketika anak mulai berbicara Allah, dia sudah kita perkenalkan kata cipta. Jadi
Kalau kita nanti dia sebenarnya belum belum kenal konsepnya maksud cipta itu apa, tapi bahasa cipta sudah diperkenalkan. Ketika kita katakan siapa yang menciptakan buah mangga, anak langsung katakan Allah. Nah, kita bedakan dengan kalimat membuat. Ya, ibu yang membuat nasi, masakan gitu ya. Siapa yang membuat masak nasi ini, dia akan mengatakan ibu atau umi. Ya. Tapi kalau kita katakan siapa yang menciptakan beras, siapa yang menciptakan padi, dia akan langsung asosiasi. Ini yang disebut dengan teknik asosiasi. Jadi dalam dalam perkenalkan bahasa kepada anak, sekaligus kita akan menanamkan di sini kalimat tauhid. Ya, kata cipta, cipta selalu milik Allah Subhanahu wa taala. Anak ini belum ngerti konsepnya. Jadi ketika kita lihat kuda, siapa yang menciptakan kuda? Dia langsung akan mengatakan Allah, walaupun dia nggak ngerti apa itu kata cipta, tapi kalimat cipta selalu konotasinya, asosiasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh sederhana ya dalam keseharian. 8, mengajarkan anak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, minimal membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Ini baik dan ini yang buruk. Kalau kata Sayyidina Ali tadi, itu udah mulai diperkenalkan usia 7 sampai 14 tahun. Ya. Yang dimaksud menjadikan dia tawanan perang itu adalah mulai memperkenalkan boleh dan tidak boleh. Nggak usah ragu bilang jangan. Kan kita suka mengenal satu arah, satu ungkapan begini. Jangan sering-sering ngomong jangan kepada anak. Nanti anak jadi nggak bisa berkembang. Yaitu kalau dalam konsep psikologi Islam, anak diperkenalkan tapi dalam kolam kolam batasan yang disebut kolam Islam. Dalam Islam itu ada yang memang tidak boleh. Mohon maaf ya, ayatnya babi haram. Ya memang tidak boleh. Ayatnya udah diturunkan seperti itu. Kita nggak boleh makan daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimatnya nggak bertanya di situ. Pertanyaan itu nanti setelah kita dewasa. Kenapa kita tidak boleh makan babi misalnya? Tidak boleh membuka aurat. Belakangan kita baru belajar hikmahnya saja. Yang ditanamkan oleh Allah dalam hal ini adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada bagian di mana mengajarkan keimanan kepada anak itu di wilayahnya hanya di sini, bukan di sini. Ya, bukan ada wilayah yang akal tidak sampai ke sana, tapi cukup diimani saja. Makanya kan rukun iman 6 itu 4 cukup diimani, yang kedua masih boleh bisa dipelajari ya. Iman kepada Allah itu cukup diimani, iman kepada hari akhir cukup diimani, iman kepada takdir baik dan buruk cukup diimani. Ya. Jadi ada wilayah di mana akal tidak sampai ke sana. Ya, kita hanya mendapatkan hikmahnya saja. Inilah kenapa disebut tadi pengertian pertama generasi Rombani adalah generasi cirinya yang dia mendapatkan hikmah. Hikmah. Dia cukup memahami, oh ini hikmahnya. Oh, ternyata takdir seperti ini. Oh hikmahnya. Maka saya beriman kepada Allah. 9, mengajarkan anak untuk cinta ilmu. Ya, ajak ke toko buku. Jadi jangan galau, Bapak Ibu, ya, Ibu-ibu. Ah, sekarang gadget udah sedemikian rupa sampai anak-anak kita kecanduan. Ajaklah dia ke toko buku sekarang sudah. Tapi ada juga di ini handphone. Tetap buku itu tetap harus punya. Buku itu tetap harus diajak fisik gini mushaf. Anak-anak kita harus diperlihatkan. Ya, lebih sehat membaca buku mushaf daripada terus-menerus kita membaca gadget, melihat HP ya, komputer. Yang ke-10, orang tua yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan anak cucu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita kunci. Selama orang tuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus dengan doa, dia tidak akan menjadi layangan putus, insya Allah. Tidak akan terjadi layangan putus selama orang tuanya. Jadi kalau layangan paling dia pergi jauh ke sana, tarik dulu lagi, Allah akan kembalikan. Insya Allah. Kalau ada anak-anak terjadi misalnya sesuatu di luar dugaan kita, mungkin pertanyaan pertama orang tua adalah bagaimana doa kita, bagaimana sholat malam kita, bagaimana bacaan Quran kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah SWT. Ya.
Nah, ini lanjut. Makanya ini yang saya sebut nanti di tengah teman. Ada 5 metode pendidikan, 1 keteladanan, kemudian 2 pembiasaan, ketiga nasihat, keempat bercerita, kelima memberikan hadiah dan sanksi. Ini saya ambil dari buku Muhammad Kutub tentang prinsip pendidikan Islam ya. Jadi lisanul hal afsahu min lisanul maqala. Jadi bahasa perbuatan itu lebih fasih dari bahasa kata-kata. Jadi anak akan lebih mudah meniru contoh, dan contoh yang terdekat di dalam rumah adalah kedua orang tuanya. Termasuk misalnya tadi melatih kejujuran, ya, membangun anak sikap sensitif melihat kemungkaran gitu. Itu dimulai dari rumah. Dia lihat kedua orang tuanya yang contoh terdekat. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nabi bilang ketika dalam musim haji itu tahalul kan, cukur, tapi Nabi gak bergerak, ya para sahabat gak bergerak. Lalu Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kita ngasih contoh dulu deh. Kemudian Nabi cukur, tahalul, baru para sahabat iktiswa. Nah, selesai. Kira-kira begitu ya. Keteladanan itu adalah paling efektif. Yang kedua pembiasaan mulahadzah. 2 tahun sudah mulai bisa meniru. Ketiga nasihat. Ini tahapan-tahapan ya. Kemudian keempat berkisah. Ibu-ibu saya saran dibuat kurikulum anak usia 7 tahun, kalau bisa usahakan sudah hafal kisah 10 sahabat, kisah 25 Nabi dan Rasul. Umur 7 tahun tuh. Kisah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisah 25 Nabi dan Rasul. Kemudian sampai umur 14 tahun, kisah 60 sahabat. Sebelum memasukkan kisah-kisah yang lain. Karena pada diri mereka, laqad kana fi qasasin ibrah. Jadi pada mereka itu terdapat kisah-kisah yang baik. Kisah-kisah buat ibu-ibu muslimah, ada kisah-kisah perempuan, kisah-kisah teladan dalam Al-Quran. Itu banyak sekali yang bisa, nggak akan habis itu. Bahan itu diceritakan kepada anak kita itu tidak akan habis. Setelah cerita, kisah, baru kita buat perpustakaannya di rumah, ada buku-bukunya, ya dalam bentuk komik. Sekarang lebih maju mungkin dalam tayangan, audiovisual, di televisi, ya kisah-kisah teladan itu. Nah hari ini kisah misalnya yang berkembang di abad modern tentang Muhammad penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih misalnya. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab, banyak yang sekarang sudah dalam bentuk audiovisual, tayangan. Agar gini ya, kan dalam masa perkembangannya, usia remaja itu mereka akan jadi model, cari model. Yang disebut dengan idola. Ya. Idola ini jangan sampai idol. Karena dalam bahasa Inggris idol itu jadi nggak bermanfaat. Ketika anak menemukan sesuatu, dia mencari sosok gitu. Nah, kalau kalau tidak diperkenalkan sejak dini kisah-kisah teladan ini, dia akan mencari model yang lain. Itu sudah sunatullah, sudah menjadi sesuatu yang dalam kehidupan manusia terjadi. Nah, kalau misalnya yang diperlihatkan adalah model-model, mohon maaf ya, yang tidak baik gitu, jadilah, mohon maaf, ya kayak ditindik lidahnya, ditindik apa namanya, langit-langitnya itu, kemudian banyak hal yang menyakiti diri gitu ya. Sampai kepada, mohon maaf ya, budaya budaya K-pop yang menghadapi satu masalah langsung bunuh diri misalnya gitu. Nah, anak-anak ini kan jadi putus asa karena dilihat modelnya, sosok sosok model yang artis idola dia itu ketika menghadapi masalah dengan bunuh diri, akhirnya dia ikuti cara itu. Putus cinta di tengah jalan, bunuh diri. Kasus-kasus bunuh diri sekarang di kalangan remaja meningkat. Anak yang mengalami gangguan mental sekarang hari ini meningkat. Kesehatan mental anak remaja kita sekarang meningkat di Indonesia khususnya ya. Saya tidak tahu di Amerika seperti apa. Nah, generasi Robani insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Insya Allah. Lanjut. Eh, Berikutnya. Nah, gimana di tengah zaman yang berubah?
Yang pertama, perhatikan segitiga emas Allah, orang tua dengan anaknya di bangunannya begini. Allah di atas, ya. Allah di atas, kemudian di sini orang tua, di sini anak. Nah, hubungan, jadi Allah yang maha memiliki hati manusia ini. Nah, kalau hubungan orang tuanya bagus dengan Allah, maka Allah akan memberikan cahayanya itu kepada anak, hati anak kita. Kalau anak ini dibuka hatinya oleh Allah, maka hubungan dia dengan orang tua akan bagus. Cahaya ini sambung gitu. Kan disebut segitiga emas. Jadi kalau ada masalah orang tua dengan anak, perhatikan hubungan orang tua dengan Allah SWT. Termasuk kalau ada anak yang sudah dewasa, ada masalah hubungan dengan orang tua, berarti dia ada masalah hubungannya dengan Allah SWT. Ini yang disebut dengan sawabit, nggak berubah. Ini nasihat para ulama ya. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan lingkungan rumah. Lingkungan rumah ini termasuk di dalam misalnya tayangan, kemudian tayangan suasana rumah, apa diperdengarkan bacaan Al-Quran atau tidak, ya, bacaan, apa-apa yang ada di dalam rumah kita, pergaulan, lingkungan pergaulan teman, dan lingkungan pemilihan, termasuk memilih sekolah. Bahasa di sini dengan hati-hati, artinya ini proses akan terus ongoing ya, terus akan berlanjut. Yang diperlukan kepada kita adalah kehati-hatian. Maksudnya hati-hati ini kontrol, evaluasi nanti saya muhasabah. Dan itu kalau kalau kita sudah buat karakternya, karakteristiknya, indikatornya, nah kan selama ongoing ini kan perjalanannya gini, ini sesuai nggak dengan harapan? Jadi kalau dievaluasi ternyata nggak sesuai dengan eh, indikatornya yang sudah kita buat, tadi misalnya anak umur 7 tahun dia belum bisa baca Quran, itu kan berarti ada masalah. Segera kembali. Ya. Ternyata anak kita umur 14 tahun nggak bisa baca Quran, belum menutup aurat. Ini ada masalah berarti. 0 sampai 14 tahun kemana aja orang tua ini? Lingkungannya seperti apa? Kemana seperti apa? Bahasa hati-hati ini maksudnya dijadikan sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, tumbuhkan senantiasa kesadaran awareness terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Gini kan ya, Mbak Deria ya dan para peserta sekalian. Kita ini kan hidup gini, kayak saya misalnya nol, umur saya masuk 63 tahun, 0 dan 63 tahun di jalan dakwah. Menikah selama 35 tahun, lahir anak-anak. Nah, anak-anak sekarang ini menghadapi masanya hari ini, sementara saya adalah bagian dari masa lalu. Tapi ada irisan yang ketemu dengan usia mereka. Dan begitu seterusnya, nanti anak kita juga begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, ketika di masa waktu, irisan waktu ini, jangan sampai lengah. Nah, Allah sudah memperingatkan. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Itu sampai Allah menyebutkannya wattaqullah wal yakhsha. Jadi sudah yakhsha, takut, falyattaqullah wa qulu qawlan sadida. 3 kali Allah menyebut. Karena nanti ketika kita sudah pergi, ini hikmah nih kalau kita baca di buku Sirah Nabawi Abdul Halim, ya, Safiur Rahman. Itu dalam buku Sirah Nabawi itu disebutkan salah satu hikmah. Ini hikmah ya. Artinya kan para ulama yang menafsirkan Sirah Nabawi ini di sejarah. Mengapa Rasulullah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan ibunya, 8 bulan wafat. Hikmah yang ditemukan hari itu di samping pertama tentang memaknai anak yatim karena Rasulullah menjadi empati. Karena Rasul mengalami bagaimana situasi tidak ada ayah ketika masa kecil, masa pengasuhan. Ini hikmah yang kedua adalah tidak ada intervensi tentang masalah tauhid. Tentang masalah karena hari itu ayahnya belum menjadi seorang muslim. Iya. Ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ditemukan. Allah alam yang saya baca dalam buku Surah Al-Qawis. Lahir dalam keadaan yatim, tidak sempat bertemu dengan ayahnya.
Berbeda dengan Nabiullah Ibrahim yang ayahnya masih musyrik ya. Tapi juga jadi pelajaran ada hikmahnya. Bagaimana seorang anak memperlakukan orang tua yang tidak sama dalam keimanan kepada Allah. Tetap berlaku lemah lembut, ya, walaupun beda keimanan. Ini hikmah dari sebuah peristiwa. Nah, begitupun kita. Zaman saya, yang disebut zaman kolonial, belum mengenal yang namanya gadget, komputer, teknologi hari ini ada TikTok, ada segala macam. Tapi anak kita sudah mengenal TikTok, mengenal Netflix, video, dan seterusnya. Ada irisan waktu. Nah, warisan ke apa yang bisa kita warisan kepada anak-anak? Ya itulah penanaman keimanan. Karena dia nggak berubah melintasi zaman. Yang keempat, arahkan kepada guru, pembimbing, dan kelompok yang memiliki kesadaran pentingnya kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Ini tidak berubah ya sampai akhir zaman. Jadi cari lingkungan, bentuk potensi anak kita yang tadi respek kepada kedua orang tua itu dibentuk sedemikian rupa yang disebut dengan ikutilah nasihat Bapak dan Ibu sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah disinggung bakti, itu anak akan tersentuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup peserta sekalian cahaya duha dengan sebuah doa. Lanjut di slide terakhir. Ada seorang ulama mengatakan, saya percaya kepada kekuatan ilmu, juga percaya dengan kekuatan pengetahuan. Namun saya jauh lebih percaya dengan kekuatan pendidikan yang berkesinambungan. Jadi ya, ketika kita ketemu irisan waktu dengan anak kita di usia anak kita misalnya umur 20 tahun hari ini, kita sudah 60 tahun, berarti ada irisan waktu dengan dia selama 20 tahun. Jangan sampai lengah di usia 20 tahun anak-anak kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu mengingat-Mu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira Hoyer. Terima kasih banyak, Bu, uh, Ibu Ustadz. Kita sudah mendengarkan ceramah dengan topik membentuk generasi robani di tengah perubahan zaman ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga anak-anak kita bisa menjadi generasi robani, insya Allah. Selanjutnya adalah doa penutup ya dari yang dipimpin oleh Ibu Wiryaningsih. Ya, kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan min rafa'il hisab wa akhir hisab. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu imama wa nura huda wa rahmah. Allahumma nadzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana alaihi wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi
وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل لي الحياة زيادة لي في كل خير واجعل لي الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير أمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك. Wahai Allah, berikanlah kami rahmat dengan Al-Quran, jadikanlah ya imam, pemimpin, dan cahaya dan petunjuk dan rahmat bagi kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kami peringatan dengan Al-Quran apabila kami lupa. Berikanlah kami petunjuk ilmu apabila kami tidak mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami rizki dengan bacaan siang dan malam. Jadikanlah dia cahaya sebagai pembela kami, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusratik wa wasik Allahumma rabbi totaha wa adimudaha wa hadiya subulaha wa melaha binurika la yahul wasra sudurha bifadil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bil ma'rifatik ala syahadati sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal akhyar. Wassalamu tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak ini terganggu ini. Ya, nggak apa-apa Bu. Kami ucapkan terima kasih banyak Saya Bu sudah habis. atas doa-doanya dan materinya untuk hari ini untuk kita semua. Semoga Ustazah dan keluarga selalu sehat, walafiat, dan barokah ilmu yang kita terima hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Saya pamit ya. Ya, oh ya silakan Bu. Baiklah Ibu-ibu, berakhir sudah majelis kita Cahaya Duha hari ini. Insya Allah bertemu kembali Sabtu depan dengan waktu yang sama. Semoga kita dipertemukan oleh Allah di Jannah Firdaus saat nanti tanpa hisab. Amin. Amin. Akhir kata segala kebenaran datangnya dari Allah semata. Nama saya Leli sebagai moderator, kemudian tilawah oleh Dita dan seri tilawah oleh Mbak Olive dari Halokah Azahra. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan atas membantu acara majelis ilmu ini. Mari kita bersama-sama membacakan surat Wal Asri. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana Lafi khusr. ladzina Anu amil sabar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima banyak. Maaf lahir batin. Terima kasih banyak semuanya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, sampai ketemu minggu depan. Insya Allah.